Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer? Dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Berjumpa lagi bersama Ciptaning Channel Motovlog. Pada hari ini kita akan membahas tentang motovlog pemula ya teman-teman. Judulnya persiapan ketika menjadi seorang motovlog pemula. Apa saja yang perlu dipersiapkan. Tapi sebelumnya kita mau cerita-cerita sedikit dulu ya. Flashback teman-teman. Jadi ceritanya dulu Ciptaning Channel itu membuat konten pertama kali itu ingin tentang motovlog ya. Itu pada tanggal 18 April 2020. Itu pertama kali Ciptaning Channel membuat konten tentang motovlog. Tanggal 18 April 2020. Pada malam hari teman-teman, itu video pertama. Saat itu pun juga sedang ngetes ya, ngetes HP, ngetes kendaraan, ngetes gimbal. Pada saat itu saya sudah punya gimbal stabilizer ya. Terus ngetes ingin lihat bagaimana pencahayaannya. Itu benar-benar pertama kali tanpa menggunakan mic eksternal ya, tanpa menggunakan mic clip on. Benar-benar murni menggunakan handphone. Dan itu handphonenya handphone tahun 2019 Desember Infinix yang itu saat itu HP-nya memang tidak ada stabilisernya ya, seperti HP-HP zaman sekarang itu kan sudah bagus-bagus ya, untuk mengambil gambar itu sudah anteng. Itu pertama kali teman-teman. Setelah itu hasilnya saya kurang puas ya, karena terlalu banyak noise udara. Jadi gemberbek suara angin teman-teman, desis gebek gitu. Suara anginnya kencang banget. Kemudian saat itu saya kurang pengetahuan mengenai cara editing video. Itu bener-bener sangat awam pada saat itu, karena kan masih awal-awal ya bikin konten. Itu memang 2020 teman-teman, April. Itu masa-masa pandemi COVID ya, kan kita banyak di rumah kan, gabut lah. Ya itu pertama kali kita iseng-iseng bikin konten YouTube. Setelah itu sangat lama sekali, baru setahun kemudian coba lagi. Kemudian hingga tahun ini mulai aktif kembali teman-teman, mengerjakan proyek konten motovlog. Proyek. Jadi sudah punya gambaran-gambaran ya, apa kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan, terus apa yang harus dipersiapkan, itu Ciptaning Channel sudah memiliki gambaran. Nah, pada hari ini kita akan sharingkan persiapan-persiapan menjadi motovlog pemula tersebut teman-teman. Akan kita sharingkan di sini. Yang pertama, kalian itu sebagai motovlog pemula itu harus memiliki pengetahuan tentang berkendara. Baik kendaraannya, baik rambu-rambu lalu lintas, rute, itu sangat diperlukan teman-teman. Karena apa? Yang namanya motovlog itu kan kita tidak lepas dari kendaraannya. Harus benar-benar safety. Masalah motor tua atau motor muda itu tidak begitu berpengaruh. Yang penting apa ya, sen kanan, sen kirinya berfungsi normal, lampu rem belakang juga berfungsi normal. Kalau malam hari ya lampu depan berfungsi dengan normal, semuanya harus berfungsi. Itu pengetahuan berkendara teman-teman, juga pengetahuan berlalu lintas ya, karena kan konten kita itu dilihat banyak orang, tidak hanya beberapa orang, tapi bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Mungkin aparat hukum juga melihatnya kan. Lucu kalau kita bikin konten motovlog terus terabas lampu merah kan. Kita harus memberikan edukasi yang bermanfaat buat penonton, buat viewer gitu. Kalaupun tidak ada edukasi ya setidaknya bisa menghibur.
Kemudian persiapan yang kedua untuk menjadi seorang motovlog pemula itu alat rekam teman-teman. Jadi alat rekam itu bisa HP, bisa action cam, terserah mau pilih yang mana. Kalau saya pilih HP teman-teman, karena apa? Lebih simple ya. Maksudnya kita rekam menggunakan HP, langsung edit, aplikasi editnya sudah ada di HP. Berbeda kalau kita menggunakan action cam, itu kan kita harus mengkonversi ke HP atau ke laptop atau ke aplikasi yang lainnya. Itu lebih ribet. Cuman kelebihannya kalau action cam memang dia lebih ringan karena kan kotak kecil begitu. Sedangkan HP kan kotak agak gede. Itu alat rekam dipersiapkan teman-teman. Cari yang sudah ada stabilisernya ya teman-teman, minimal software lah, nggak perlu hardware. Sekarang itu HP sudah banyak menggunakan stabilisernya teman-teman. Walaupun itu hanya software saja ya, nggak masalah, yang penting nanti hasil gambarnya anteng seperti ini. Ini kita menggunakan HP Redmi Note 10 Pro teman-teman. Memang sengaja mencari HP ini, saya itu dulu ingin mengejar stabilisernya ya, supaya hasil gambarnya anteng. Kalau untuk resolusi kamera itu berapa megapiksel sebenarnya saya tidak terlalu tidak terlalu mengutamakan resolusi pixel HP. Yang penting stabil aja itu. Karena kan kita berhubungan dengan goncangan-goncangan di jalan teman-teman. Nah, begitu, cari HP atau action cam yang, kalau action cam itu memang sebagian besar sudah ada stabilisernya teman-teman. Kebanyakan kan anteng itu kalau yang action cam. Cuman kelemahannya dia gambarnya cembung. Nah, itu kalau action cam cembung teman-teman. Kemudian persiapan yang ketiga menjadi seorang motovlog pemula itu perlengkapan teman-teman. Perlengkapan ya, holder atau alat jepit HP ya. Holder itu bisa berupa tali strap dada. Saya pernah menggunakannya itu di konten sebelumnya teman-teman. Kemudian menggunakan mounting helm. Nah, ini yang sekarang kita lihat itu, video ini saya menggunakan mounting helm teman-teman. Helmnya harus helm full face ya. Helm half face juga bisa. Cuman saya lebih suka helm full face karena nanti itu mountingnya itu dicepitin menggunakan tali teman-teman. Di moncongnya itu ada talinya 2. Lebih erat daripada menggunakan mounting tempel. Nah, kalau tali strap itu kelemahannya dia gambarnya kurang simetri teman-teman. Kadang terlalu ke kiri sehingga spion sebelah kiri itu kelihatan. Jadi mengganggu pemandangan ya. Itu ada teman-teman. Juga waktu saat trial menggunakan tali strap dan HP yang saya gunakan ini, ada trialnya di konten sebelumnya. Nanti kalau sempet ya tak kasih linknya di kolom deskripsi aja. Kemudian persiapan yang keempat untuk menjadi seorang motovlog pemula itu seenggaknya paham rute ya. Jika tema kalian itu tentang jalan, harus paham rute dan bisa mengenalkan gedung-gedung di sekitar yang kalian lewati teman-teman. Minimal pom bensin lah, ini pom bensin apa gitu, terus ini gedung apa, terus ini masjid apa. Nah, tujuannya kita akan kemana. Nah, kemudian tempat yang kita tuju itu ada histori apa. Nah, itu harus paham teman. Nah, ini yang sulit teman-teman. Saya bisa menguasai rute ini kalau di Semarang teman-teman, karena saya lahir dan besar di Semarang. Tapi kalau di kota ini kan saya sedang berada di sekitaran Cikampek, Kerawang ya, Bekasi, sekitar itu saya kurang paham teman-teman. Jadi kontennya mengenai edukasi aja teman-teman. Yang kelima, bisa bicara atau bernarasi. Nah, ini kelebihan saya itu narasi teman-teman. Saya tidak memiliki pengetahuan lokasi, tapi saya bisa memberikan narasi. Kemudian yang keenam, teman-teman harus bisa belajar editing. Itu wajib teman-teman. Karena tidak bisa kita langsung sekali take action sekian menit, jadi itu nggak bisa. Karena apa? Di jalan itu banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang kurang
enak untuk dipertontonkan gitu. Jadi harus bisa belajar editing, itu wajib. Sekarang kita berada di lampu merah. Berhenti dulu sejenak. Nah, aplikasi yang digunakan ada banyak teman-teman, aplikasi editing video ya. Ini saya menggunakan aplikasi KineMaster MOD ya. Kalau pada hari sebelumnya, satu seri sebelum seri ini, itu juga menggunakan aplikasi KineMaster tapi masih ada logo watermarknya yang di pojok kanan atas. Itu sekarang yang ini bisa menggunakan MOD teman-teman, menggunakan HP Redmi Note 10 Pro. Cuman dia itu kadang suka terdeteksi antivirus ya, sehingga aplikasi KineMaster MOD itu nggak bisa terinstall di HP ini teman-teman. Semakin canggih HP malah efeknya menyulitkan kita untuk menginstal aplikasi-aplikasi editing seperti ini teman-teman. Begitu. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar ya. Ini rute dari Cikampek menuju ke arah Bekasi teman-teman. Berarti ini ke arah barat ya. Dan jamnya ini sekitar jam setengah 5 sore, di mana saat orang-orang pulang bekerja. Sehingga nampak di jalan itu ya sangat ramai sekali, tapi ramai lancar. Tidak begitu padat merayap, tidak ya. Cuman yang lawan arah itu teman-teman, itu lawan arah sepertinya padat banget ya. Demikian, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar untuk sekedar berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau tanya-tanya mengenai gearset yang digunakan apa aja. Nah, tadi sudah disebutkan helm bisa helm full face, bisa helm half face, kemudian perangkat rekam bisa HP, bisa action cam, tapi kalau menurut saya lebih efektif menggunakan HP. Kemudian apalagi tali strap dada, kalau ingin menggunakan tali strap bisa, itu harganya murah teman-teman, paling nggak nyampe 50.000. Ini sebelah kiri itu terminal Kelari ya teman-teman. Di sini memang sering macet karena di depan itu ada putar balik teman-teman. Jadi ada orang-orang yang putar balik di depan itu, juga ada pom bensin. Sehingga kalau ingin masuk pom bensin itu kan melambat dulu ya, sehingga di sini tercipta kepadatan seperti ini. Semoga kalian terhibur. Dadah.